aneh aja. Orang yang punya kitab nggak larang, kalian bilang larang. Sudah ya. Kalau saya lanjut diskusi. Ini juga kesempatan. Oh, silakan Pak Ibnu. Ya, terkait dengan ayat bahwa Alkitab itu dirubah-rubah, ditulis. Itu di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-79. Oh, surah Al-Baqarah ya. Wailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim dan seterusnya ya. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Asbabun nusulnya itu bagaimana? Dari Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata, ayat ini turun berkenaan dengan para pendeta Yahudi. Mereka mendapati ciri-ciri Nabi tertulis dalam kitab Taurat. Dari ada ciri-ciri Nabi yang tertulis dalam kitab Taurat. Bahwa pelupuk di sekeliling matanya itu hitam. Artinya dia bercelak. Bertubuh sedang, berambut ikal dan berwajah tampan. Namun kemudian mereka menghapusnya. Dan dikarenakan kedengkian dan kesaliman mereka. Atau mereka berkata, kami mendapatinya bertubuh tinggi, berkulit biru, berambut lurus. Ini bermasalah besar. Karena sekarang saya cari di Alkitab Taurat yang baru ini, tidak ada di situ tertulis bertubuh tinggi, kemudian berkulit biru dan berambut lurus, tidak ada. Terutama berkulit biru. Kan dulunya itu katanya itu Taurat itu menulis matanya. Ini Tauratnya Pak. Pak, saya ya, Tauratnya masih punya Pak. Nih Tauratnya masih punya Pak. Nggak ada yang dirubah tuh Pak. Jadi di Taurat yang lama itu katanya berwarna hitam, dia punya mata. Kemudian bertubuh ikal, berwajah tampan. Dirubah menjadi garis mata. Perubahannya dengarkan perubahannya baik-baik. Oh iya bertubuh tinggi, berkulit biru, berambut lurus. Kalau dicari ini di Taurat tidak ada, baik Tauratnya Yahudi, ya golongan Yahudi maupun Taurat yang di Alkitab itu tidak ada tertulis begini. Kak, yang bercelak itu tadi ini ayat, aneh ini. Yang bercelak itu Pak Ibnu, yang bercelak itu siapa itu? Yang bercelak itu siapa Pak itu? Nabi Muhammad. Katanya itu yang pertama ditulis itu, yang dihapus, yang bercela itu dihapus. Oh, dihapus. Gantinya itu. Ya. Jadi penggantiannya itu seharusnya tertulis di dalam Taurat. Tetapi ternyata penggantiannya juga tidak ada. Iya, Pak Ibnu, kok dia tahu kalau itu dihapus? Itu dari mana Pak? Tauratnya yang mana Pak? Kok tahu kalau itu dihapus? Jadi menurut ayat ini di Taurat dulu yang asli itu tertulis matanya bercelak. Saya baca sekali lagi. Yaitu bahwa peluput di keliling matanya berwarna hitam, bertubuh sedang, bertubuh ikal. Itu mungkin Yahudi dari Bojonggede Pak itu. Itu yang lama katanya. Itu dirubah menjadi bertubuh tinggi, berkulit biru. Itu katanya yang tertulis sekarang. Karena dirubah dulu. Tapi ini saya tidak temukan. Bertubuh tinggi, berkulit biru, dan berambut lurus. Tidak ada di Taurat. Itu makanya tadi saya bilang Pak, saya tanya kepada ini. Tunjukkan di mana ada Taurat dan Injil di Al-Quran. Ya kan? Itu pertanyaan saya. Jadi Pak Dhani harus mampu menjelaskan ini. Iya. Mana itu yang jadi siapa yang dongeng, siapa yang benar? Iya, saya masih punya Pak. Kitabnya tadi saya tunjukkan, saya masih punya Pak. Iya, itu sama. Mau yang dipegang oleh rabi dari Indonesia, mau yang ada di Museum Israel, mau yang dibaca oleh bangsa Israel, hari ini kitab saya dengan mereka tetap sama Pak. Oh iya, Pak Sertisota, saya bilang kan. Ini tidak pernah ada. Iya, kalau dari Alkitab itu semua sejarahnya, datanya itu ada tersimpan dengan baik. Seluruh dunia sama. Seluruh dunia kan ada buktinya. Menurut Al-Quran ini
tulisan yang baru itu adalah bertubuh tinggi, berkulit biru. Saya tidak menemukan di Taurat ada orang berkulit biru, tidak ada. Itu kan lelucon. Kan itu penggantinya dari ayat yang diganti itu katanya. Itu Nggak lelucon. ada perkataan Allah seperti itu, nggak ada Pak Ibnu. Jangan tambah-tambah. Makanya saya ada. bilang saya 20 tahun baca. Dalilnya Tetap Pak, bingung. Dari Pak Ibnu Ibnu, Abbas. dalilnya. Dari Ibnu Abbas. Dalilnya. Itu tafsir, bukan dalil dari Tuhan. Tafsir dari manusia. Itu aja. Nah, Pak Dhani, sekarang tuduhan yang dirubah itu yang mana, Pak? Kitab Asbabun Nusul. Kitab Asbabun Nusul. Sebab-sebab turunnya ayat. Kenapa ayat itu Kitab turun? Asbabun Nuzul itu bukan kitab suci Pak Ibnu. Itu karangan. Yang mana dirubah itu? Hasil pemikiran manusia, maka jadilah Asbabun Kan Nuzul. tafsir Asbabun Nusul. Iya, Asbabun Nuzul. Tafsir itu adalah merupakan hasil pemikiran manusia untuk menjelaskan tentang Al-Quran. Penjelasan itu bisa benar, bisa salah. Yang lain diam dulu ya, biar Pak Dhani dengan Pak Ibnu ya. Lain diam. Biar Pak Dhani dengan saya. Ya, Biar Pak Dhani. sebentar. Yang Siap, lain siap, diam, biar siap. Pak Ibnu dengan Pak Dhani dulu. Sesuai dengan ini. Enging. Oke, lanjutkan. Silakan. Lanjutkan. Ayo. Silakan Pak Dhani. Ronde Iya, pertama. kalau bicara Bincang Al-Quran, bangun ya. Babak pertama, silakan. teks Al-Quran itu kan merupakan wahyu dari Tuhan. Sementara Asbabun Nuzul atau yang lainnya itu merupakan hasil kajian manusia. Hasil kajian itu bisa benar, Hadis. bisa salah. Hadis. Bukan Saya bacakan sekali lagi. Ya. Dari Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Ikrimah dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu kan sepupunya Nabi. Ini hadis, Pak. Asbabun Nusul ini tulis berdasarkan hadis. yang namanya hadis itu Pak Ibnu, itu perkataan, ucapan, perbuatan dan ikrar Rasulullah. Itu namanya Ya. hadis. Kalau Ya. tidak diucapkan oleh baginda Rasulullah, tidak diperbuat oleh Rasulullah, tidak dilakoni oleh Rasulullah, maka itu bukan hadis. Paham Pak Ibnu? Makasih. Ini hadis, Pak. Hadis ini dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu orang kepercayaan daripada Nabi Muhammad, termasuk keluarganya Nabi. Dan dia pernah didoakan oleh Nabi untuk menafsirkan Al-Quran atau memahami Al-Quran itu dengan baik. Ini Kan sekali lagi saya tegaskan. Dia pernah Begini, bermalam Pak di Ibnu. rumahnya Nabi itu. Iya, saya tegaskan sekali lagi Ini. Pak Ibnu. Ya. Saya Pak Dhani, tegaskan. Pak Dhani gantian, biar Pak Ibnu dulu. Enggak, Pak Dhani. Begini, lebih Pak baik Ibnu Pak Dhani dulu. juga mengemukakan data. Pak Sarip Sotak sabar dulu. Orang sudah bilang, biarkan dulu Pak Ibnu dan Pak Dhani. Aduh, teman-teman ini gimana sih? Aneh aja. Ini ada orang rekam baru. Biarkan dulu Pak Ibnu dengan Pak Dhani. Orang 9 ronde pertama, mana-mana saja. Lanjut. Ya, baru ronde Lebih pertama. baik Pak Dhani Diam. mengemukakan data juga seperti saya mengemukakan data. Saya hanya menyampaikan kisi-kisi. Kisi yang pertama adalah yang namanya hadis itu adalah ucapan Rasulullah, perkataan Rasulullah, ketetapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah. Itu namanya hadis. Di luar daripada diri Rasulullah. Bantah hadis ini bukan dengan hadis. hadis. Maksud saya bantah hadis ini dengan hadis. Kalau Bapak Ya. tidak percaya hadis ini. Itu bukan ucapan Rasulullah, ucapan Ibnu Abbas. Masa mau bantah apanya, mau dibantah? Nah, kalau begitu bantah Ibnu Abbas. Bantah Ibnu Abbas. Karena Oh, saya Ibnu nggak Abbas pernah itu lebih saleh dari Anda. Ah, iya, kalau begitu enak. Kalau Pak Ya. Ibnu mengatakan Bantahlah coba bantah Ibnu Ibnu Abbas. Abbas. Kalau saya dengan Ibnu Abbas, saya tidak kenal dengan dia dan dia jauh dari atas saya. Bagaimana saya mau membantah, saling membantah dengan dia? Kan tidak Kalau mungkin. percayalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Saya lebih percaya kepada dikatakan oleh Rasulullah. Saya lebih percaya kepada ucapan Rasulullah daripada yang lain. Mau Ibnu Abbas ke, mau Aisyah ke, mau siapa ke. Kalau itu belum jelas ya, apakah perkataan Ibnu Abbas atau tidak, kita tidak tahu. Apakah itu dikarang-karang oleh orang-orang yang ingin menghancurkan
nilai-nilai ajaran Tuhan, bisa saja Pak orang mengatasnamakan Nabi aja banyak. Seakan-akan Nabi berkata padahal bukan. Dikatakan hadis palsu. Lebih baik Pak Dhani mengemukakan dalil, fakta. Dalil apa yang mau saya kemukakan? Mengemukakan ya dalil atau fakta. Kan saya mengemukakan fakta. Ya, dalil apa yang Anda ingin pinta? Ini dalil dari asbabun nuzul. Terus asbabun nuzul tentang ayat tadi. Ya, betul sekali. Kan begitu. Tentang ayat yang mengenai orang-orang yang merubah-rubah. Yang merubah-rubah tulisan, kan begitu? Ya. Betul nggak? Ya. Betul tidak? Nah, coba buka di Asbabun Nuzul yang dari Kemenak resmi dari Kementerian Agama. Sama. Mereka berpedoman dari sana juga, Pak. Sama. Enggak lah, Pak. Buka aja. Kalau memang Bapak buka, kan Bapak bisa buka. Saya kan di sini nggak bisa buka. Iya, agak sulit membukanya. Iya, makanya kita nggak bisa sembarangan kalau masalah tafsir, Pak. Tafsir itu ditujukan kepada orang-orang ulama, bukan orang seperti kita. Kita hanya bisa menerima hasil. Tafsir itu gunanya untuk kita, Pak. Orang membuat tafsir itu manfaatnya untuk umat. Salah. Nggak begitu ajaran Islam, Pak. Tafsir itu dengarkan dulu, Pak, ya. Dengarkan dulu Pak Ibnu. Tafsir itu digunakan oleh para ahli-ahli agama. Maka dikatakan dengarkan dulu. Makanya ada ahli agama itu yang membuat ijma. Ijma itulah merupakan hasil daripada tafsir-tafsir yang ada, sehingga yang kita pedomani umat Islam yang ada yang awam memegang ijma ulama. Bukan tafsir personal, Pak. Bapak kalau sekarang ijma'nya ulama tentang Quran Al-Baqarah 79, ijma'nya ulama. Tunjukkan. Makanya tafsir yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia itu merupakan hasil daripada ijma' ulama. Paham, Bapak? Ijma'nya ulama tentang ayat ini bagaimana menurut Anda? Nah, buka aja, Pak. Ya, baiklah, saya buka dari Departemen Agama, ya, atau Pak Umum buka. Nah, silakan Pak Umum. Al-Baqarah 79. Al-Baqarah Al-Quran berapa, Pak? Pak ini biasa bukan nomor 2, Al-Baqarah nomor 2 ayat 79. Apa terjemahannya dari Depak Agama? Oke. Al-Baqarah ya, Quran surat 2 nomor ayat ke-79. Bentar ya. Ya, kita mau kasih siapa? Berani jujur. Wah, Ginca dari tadi ini tidur ya, Ginca ini. Atau Ginca yang mudah-mudahan bisa selesai malam ini, karena ini sudah lama ayat ini menjadi masalah juga. Ginca sudah ada, Ginca sudah kembali. Tadi Ginca makan, kan pergi beli rokok. Ngopi dulu, Pak. Ngopi dulu Ginca. Ginca ini, aduh. Ini ya, celakalah ya, ini ya. Atau tafsirannya? Ya, cari tafsirnya, apa tafsirnya di situ? Oh, kemana? Oh ya, sudah nih. Ya, tafsirnya. Itu tadi kan terjemahnya, sekarang itu ada tafsir ringkasan Kemenak. Ya, akibat perbuatan itu maka celakalah dan binasalah orang Yahudi dan selain mereka yang menulis kitab Taurat dan lainnya dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka berkata dengan penuh kebohongan, ini adalah kitab suci yang didatang dari Allah, maka melakukan itu dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah, yaitu kesenangan dunia, dengan cara menukar yang murah itu dengan sesuatu yang mahal, yaitu kebenaran, maka celakalah mereka akibat perkataan dusta mereka tentang Allah, karena tulisan tangan mereka itu penuh kebohongan, penyelewengan, dan penyimpangan. Terus dan apalagi di kesinai, dan celakalah mereka apa yang kebohongan mereka dengan memasukkan dan mengubah ayat
ayat untuk kepentingan dan keuntungan sesaat, dan celakalah mereka karena harta mereka beroleh dari perbuatan mereka itu. Tidak ada ayat apa yang dirubah, tidak ada. Terjemahan dari Depak ini umum sifatnya. Kalau di Asbabun Nuzul jelas bunyi ayatnya yang dirubah dengan ayat yang baru dimunculkan. Ini kalau dari Depak tidak jelas. Kita lihat Ya, inilah tafsir ya. Kita lihat ayat Ibnu Katsir ya. Tafsir ini Ibnu Katsir ya. Kita buka ya. Ya. Ibnu Katsir. Ini Pak, ada di layar. Nih. Ibnu Katsir, Ya, maka kemudian tafsir Ibnu Katsir, ya. ini Ibnu Katsir. Ya ini Ibnu Katsir. Oke. Tidak ada juga itu. Ya, yang lain saya yang baca karena saya agak kurang ini Ya, coba ada yang membaca. Ginca, yang baca. kamu yang membaca, silakan baca. Atau Nih, baca saja awal masing-masing. artinya kebinasaan dan kehancuran. Kalimat ini sudah dikenal dalam bahasa Arab. Menurut Sofyan Az-Zauri dan Ziyad Ibnu Ziyad yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Abu Iyad mengatakan Al-Wil adalah nana yang berada di dasar neraka jahanam. Bukan itu, tidak ada hubungannya dengan itu. Itu masalah nana. Kenapa masalah nana? Iya, katakan. Oh, ini tafsir ini kan surat ini Al-Baqarah 79 kan? Ya, Al-Baqarah 79. Nah ini sudah Al-Baqarah 79 punya tafsir ringkasan Kemenak, terus tafsir Kemenak, terus tafsir Ibnu Katsir nih. Ya, masalah lari ke nana. Karena ahli tafsir juga tidak mampu membuktikan yang mana yang dirubah. Dan apa hasil perubahannya. Kecuali di Asbabun Nuzul ada. Ibnu Jalir meriwayatkan telah menceritakan kepada kami, Musanna telah menceritakan kepada kami, Ibrahim Ibnu Abdul Salam telah menceritakan, ia menceritakan kepada kami, maka kecelakaan besarlah bagi mereka apa yang tertulis oleh tangan mereka sendiri. Ya, tidak ada. Sifatnya Tidak umum. Tidak ada. Ada di sini. Apa yang ditulis? Padahal dihadang oleh Pak Ibnu. Iya, Jadi ini sebetulnya itu Al-Quran ada yang dirubah dan memang ada yang dirubah. Kalau menurut Asbabun Nuzul. ya ini kan udah jelas Pak Ibnu. Kalau Taurat, Zabur maupun Tapi kalau Injil, tafsir tidak ada. Kalau di ini Dengarkan Ibnu dulu. Katsir, tafsir Jalalain. Ini begini Pak Dani, sebentar Pak Ibnu. Ibaratnya begini Pak Dani. Saya menuduh Pak Dani mencuri, padahal Pak Dani tidak mencuri. Pak Dani tanya, Pak Bobo buktinya apa? Gak ada buktinya. Buktinya tadi saya putar video, orang Yahudi bilang orang Kristen punya kitab sama. Sekarang Pak Dani tuduh. Mana buktinya? Tidak bisa menunjukkan. Sama dengan ini, tidak bisa menunjukkan buktinya. Ya sama juga dengan begini Pak Bombong. Pak Bombong saya tuduh mencuri kerbau. Ya. Pak Bombon roba di Golfsia mencuri kambing. Padahal kedua-duanya benar. Iya betul. Iya betul. ya contoh ya, Bagaimana itu Pak Dani? ya gampang Pak Bom. Di dalam Al-Quran mengatakan, ya kan, Tuhan itu Esa. Qul huwallahu ahad. Tuhan itu Esa. Dan Nabi Isa itu adalah utusan Tuhan. Tidak pernah menjadi Tuhan. Nah itu yang dirubah menjadi Tuhan oleh pengikut Injil. Berarti kitab Taurat sama, Injil tidak, berbeda. Ya Kalau itu kitab baru. Taurat berarti tidak palsu. Kitab Taurat tidak palsu. ada juga dirubah. Contoh lagi. Di dalam Apa yang kitab dirubah? Itu Rabi orang Yahudi bilang tidak ada yang dirubah, sama kok gimana? Iya. Harusnya orang Yahudi yang protes Pak Dani. Gimana sih Pak Dani? Ini berasumsi Pak Dani. Dia melawan Asbabun Nuzul. Ini saya berdialog dengan Pak Ibnu atau bukan? Ya Pak Ibnu. Ya, makanya saya katakan kan ingin membuktikan. Contoh dalam kitab Taurat dikatakan yang dikurbankan itu adalah Ishak. Sementara di dalam Al-Quran itu adalah Ismail.
Nah, itu kan suatu yang Tidak berubah. ada nama di dalam Al-Quran, tidak ada nama dibilang Ismail, tidak ada. Pak Dhani Ada yang tersirat. Makanya Bapak Ibnu harus pahami di saat dialog antara Ismail dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-Quran tertulis Ismail, tidak ada. Makanya kita Itu disuruh namanya- bertanya kepada ahli kitab, siapa itu yang mau Enggak lah. disembelih? Enggak lah, itu udah pasti Ismail. Makanya kita merayakan setiap tahun ini kan tak lama lagi merayakan Idul Kurban. Kitab Apa lagi? Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan Ishak. Mau siapapun yang mengatakan itu pendusta semua Pak Ibnu. Yang jelas yang Iya, ini fakta. Dengar dulu Pak Ibnu. Angel. Dengarkan dulu Pak Ibnu. Ya, yang lain diam dulu. Kenapa saya katakan pendusta? Karena setiap tahun dari zaman dahulu sampai detik ini, bahkan tidak lama lagi, beberapa minggu lagi, umat Islam akan merayakan Idul Adha. Itu mengenang perjalanan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam tentang penyembelihan kurban. Itu dirayakan setiap tahun. Masih diingkari fakta ini. Luar biasa manusia itu. Fakta dan turun-temurun. Masih diingkari. Faktanya Ishak yang mau disembelih, Ishak bukan Ismail. Ahli tafsir orang Yahudi marah kepada ini. Kita merayakan setiap tahun untuk siapa? Apa untuk Ishak? Ada Pak Ibnu ini. Kalau Anda orang Yahudi, Muhammad ya tapi wajar. orang Yahudi mengklaim bukan Ismail pada nih. Orang Yahudi marah ini. Iya. Makanya saya Orang yang punya kitab siapa? Orang Padani atau ini? dengarkan Bagaimana dulu sih? Pak Bomo. Itulah yang dikatakan oleh Al-Quran. Kalau mereka itu merubahnya. Selesai kan? Al-Quran memerintahkan untuk bertanya kepada ahli kitab. Al-Quran surat 2 ayat 19 bertanya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Iya, dengarkan dulu Pak Ibu. Surat 279 sudah ada penjelasannya. Itu Allah mengatakan tentang Nabi Musa. Kalau dengarkan dulu Pak Ibnu. Waktu Allah menyampaikan, wahai Muhammad, bertanyalah kamu kepada ahli kitab. Itu tentang apa? Tentang Nabi Musa. Kalau kamu ragu, tanyakan kepada ahli kitab tentang Nabi Musa, cerita Nabi Musa. Karena Nabi Musa tidak sejak. Anda diam, yang lain kok. Jangan menyampur. Katanya nggak ada buktinya. Jangan yang ini. Nggak boleh Pak. Biar Pak Dhani dan Pak Ibnu. Kita diam dulu. Ini Pak. Kalau begini caranya Ya nggak usah sudah lanjut. dialog. Nanti kalau ada yang ngomong saya kasih turun. Kalau ini. Ya udah. Iya kan, Kalau makanya ngomong, saya ya, katakan ya itu Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, kalau kamu ragu tentang cerita Nabi Musa, bertanyalah kepada orang-orang yang memegang kitab-kitab terdahulu. Kalau kamu ragu, kalau tidak ragu, yakin dengan apa yang Allah ceritakan, tidak ada keraguan, laksanakan saja. Makanya Nabi Muhammad melaksanakannya karena yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran bahwasannya Fir'aun itu akan diabadikan. Itu yang dimaksudkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang kalau kamu ragu tentang cerita Nabi Musa tentang Fir'aun itu, ragu karena tidak sejaman dengan Nabi Muhammad, namun Allah yang menceritakan kepadanya. Kalau kamu ragu, tanyakan kepada ahli kitab. Kalau tidak ragu, ceritakan saja kepada umat Islam. Kan begitu. Ternyata Nabi Muhammad tidak ragu, langsung disampaikanlah ayat itu tentang cerita Nabi Musa dengan Fir'aun itu, karena tidak ada keraguan. Paham Pak Ibnu? Silakan lanjut. Iya, banyak keraguan, banyak yang keliru. 10 hukum Taurat itu Musa ayat ke-9 itu dilarang menyukai istrinya orang. Pak Dhani dong. Pak Dhani. Aduh. Pak Ibnu ngeluarin peluru kendali nih mulai nih, aduh. Contoh, tidak. Coba dengarkan dulu. Bisa dialog nggak? Tadi Pak Ibnu kan menuduh. Lanjut. Tuduhan Pak Ibnu adalah menyukai istri orang. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang menyukai istri orang? Saya mau tanya, apakah Zainab yang Anda maksudkan itu tentang Zaid bin Harithah, itu berarti Nabi Muhammad mencintai Zainab sebagai sepupunya? Itu sepupu kandungnya loh. Mama Zainab dengan bapaknya. Jangan Mama Zainab
istrinya orang. Dengarkan Karena di dalam dulu. perjanjian lama itu dilarang keras. Jangan kau Dengarkan dulu, apakah Nabi Muhammad itu mencintai Zainab atau menyukai Zainab atau tidak? Apakah Pak Ibnu bisa memastikan Nabi Muhammad itu menyukai Zainab? Kalau kita mencintai jangan lakukan karena dilarang di dalam perjanjian lama. Jangan. Nah, di situ dengarkan dulu Pak Ibnu. Harus menahan Di hawa nafsu. sini bukan hawa nafsu Pak Ibnu. Inilah ada pelajaran. Karena apa pelajarannya? Satu, pelajaran yang dapat kita ambil sebagai umat Islam, ternyata sepupu itu boleh dikawini dalam ajaran Islam. Namun sebelum ajaran Islam, zaman dahulu sebelum Islam datang, sepupu itu tidak boleh dikawini, tidak boleh kawin. Zaman jahiliyah, sepupu tidak boleh kawin. Maka datanglah ayat tadi tentang membolehkan kawin sepupu. Paham Pak Ibnu? Itulah makna yang tersirat di dalam pelajaran pengajaran, ya sekali lagi dalam nilai-nilai Islam, pengajaran Islam, itulah yang tersirat. Paham Pak Ibnu? Tidak bermoral pada nih, kurang bermoral kalau istrinya Itu menurut orang mengingini istrinya orang. dia tidak mengingini. Kan saya katakan, apakah Pak Ibnu bisa memastikan kalau Nabi Muhammad itu menginginkannya? Sekarang saya tanya, apakah Pak Ibnu bisa meyakini Nabi Muhammad itu? Anda yang mengatakan, apakah Anda yakin Nabi Muhammad itu menyenangi Zainab sebagai sepupunya? Itu pertanyaan saya. Apakah Anda yakin Nabi Muhammad itu menyenangi Zainab sebagai sepupunya? Sementara dia yang menikahkan. Sementara dia yang menikah. Dengarkan dulu. Kamu diam, yang lain jangan campur lah. Nanti saya jelaskan kenapa dikawini. Gampang itu. Pak, jangan mengingini. Dengarkan dulu. Di dalam kitab Taurat itu dijelas. Jangan kau mengingini istrinya orang. Dengarkan dulu Pak Ibnu. Nabi Muhammad tidak pernah menginginkan itu, tetapi itu merupakan perintah dari Allah. Apakah Nabi Muhammad akan melanggar perintah Allah untuk mengawini Zainab? Tujuannya apa? Dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Terserah Anda mengatakan Tuhan pelin-pelan, terserah Anda. Terserah Anda, yang penting Allah pelin-pelan. ini perintah Allah untuk mengawini Zainab. Menuduh Allah menipu, merubah firman-Nya. Zainab Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengawini Zainab. Tujuannya apa? Untuk meyakinkan tentang ajaran Islam, bahwasanya sepupu itu boleh dikawini. Kalau sebelum Islam datang, zaman dahulu sebelum datangnya Islam, sepupu Masih itu tidak banyak boleh sepupu kawin. yang tidak ada suaminya, masih banyak sepupu tidak ada suaminya. Dengarkan dulu. Anda kan belum saya selesai ngomong, Anda ngomong. Banyak sepupunya itu Nabi Muhammad. Apa mau semuanya di sepupu dikawini? Anda masuk akal nggak sih ngomongnya? Tidak perlu yang Apa ada semua sepupu harus suaminya. dikawini? Apa semua sepupu harus dikawini? Ya, Itu kan contoh tidak. satu-satu. Makanya di sini alasan yang Anda kemukakan itu tidak benar, bahwa Itu menurut Anda. Jangan menurut Anda paksakan dengan saya. Begitu loh. Kita kan dialog. kalau boleh Dialog. kalau boleh mengawini sepupu ya jangan cari yang ada suaminya. Itu menurut Anda. Itu kan menurut Anda. Ya menurut saya. Paham nggak? Pedoman Iya. kepada firman Makanya- Allah di Taurat. Makanya saya tidak mengimani Taurat Pak Ibnu. Anda kan bukan umat Islam. Anda bukan umat Nabi Muhammad. Anda bukan umat Nabi Muhammad. Anda sudah mengatakan di depan saya Anda bukan umat Nabi Muhammad. Itu jelas depan saya Pak Ibnu kemarin ya. Anda bukan umat Nabi Muhammad SAW. Kalau saya umat Nabi Muhammad SAW, maka saya mengikuti Nabi Muhammad SAW sebagai saya sebagai umat dan nabinya. Saya umatnya Allah. Sekarang ya bagus. Kita kasih lagi satu contoh. Nabi Iya, Anda kan bukan umat Nabi Muhammad. Wajar. Ya, sabar. Nabi Muhammad mengajarkan ibumu. Sedangkan Al-Quran mengajarkan hormati kedua orang tuamu. Kamu ikut siapa? Yang mana kau ikuti? Nabi Muhammad atau Allah? Dua-duanya. Dua-dua saling melengkapi. Berarti kau musyrik. Kau musyrik? Kok Anda yang menyuruh saya Kan musyrik? dua kau ikuti.
Dua kau sembah. Ya musyrik, ada tahu nggak musyrik? Musyrik itu artinya menyembah selain Allah, itu musyrik namanya. Ini Ada- dua hal yang ada- berbeda. Nabi Muhammad mengajarkan lain, Allah mengajarkan lain. Yang mana kau ikuti? Allah atau Muhammad? Dua-duanya. Musyrik Karena atau sejalan dia kan. Ada yang Kacau. tahu nggak musyrik itu artinya orang yang tidak mengakui Allah bahwa yang dipersatukan, Pak. Jadi kalau kita mengajari orang, kita harus ngomong, wahai manusia, hormatilah kedua orang tuamu. Begitu. Baru tauhid. Kita mengandalkan Allah. Ya dua-dua kan dihormati Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad apa? Hormati orang tuamu, hormati ibumu, ibu sampai 3 kali, ketiga kalinya, keempat kalinya baru ke bapakmu. Apa salah? Ya salah. Salah kan Menurut begitu? Al-Quran beda. Menurut Anda. Ya, kan Nabi saya Muhammad ikut katakan, Allah. hormati Saya orang ikut tuamu Allah. sampai 3 kali, kemudian hormati bapakmu. Ya. Apa salahnya? Dua-duanya Nah, disebut contoh kok. Masih ada lagi. Apalagi, jangan lari dulu. Ada Ya. tadi sudah mengatakan. Allah memerintahkan bertanyalah kepada ahli kitab. Nabi Muhammad menolak. Apakah dia taat kepada perintah Allah? Apakah Tidak. Padani ikut apa? Ikut Nabi Muhammad atau ikut perintah Allah? Loh, saya kan Dua-dua. mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah dan kepada nabinya. Nabi Muhammad menolak. Ya ada bahasa menolak. Mana buktinya menolaknya? Mana bukti Allah menolaknya? memerintahkan bertanya kepada ahli kitab, yang mana Anda ikuti? Kalau Allah atau kamu Nabi Muhammad? ragu, ingat kalimatnya. Kalau kamu ragu, tanyakan kepada ahli kitab. Betul. Nah, sekarang Kalau ragu, kalau nggak ragu. tanya itu. Kalau Masalah tidak itu. ragu, apa kamu bertanya? Ada-ada aja. Ya, sementara Nabi Muhammad tidak ragu. Sekali lagi Kenapa pertanyaan bertanya? saya akan berbeda itu. Nabi Muhammad lain, dia punya keinginan, Allah lain. Yang mana Kok lain? ikuti? Tidak ada yang Ya, lain jelas. sama. Nabi Muhammad menolak bertanya kepada ahli kitab. Nggak ada bisa cara menolak apa. Bapak jangan bereksegesis mandiri. Di sana dikatakan kalau Saya kamu baca ragu kitab kata Allah. tafsirnya. Saya baca kitab tafsirnya. Nabi Muhammad itu Kalau menjawab. kamu Ditanya ragu, sama kata sahabatnya. Allah. Ditanya sama sahabatnya. Wahai Rasulullah, kita itu bertanya. Al-Quran Bagaimana telah menyampaikan kalau kamu ragu, wahai Muhammad, kata Allah, tanyakan kepada ahli kitab. Kalau kamu ragu tentang Nabi Musa tadi, cerita Nabi Musa. Salah satu contohnya, siapa yang mau disembelih? Yang kedua, yang berikutnya, siapa namanya Itu anaknya mana-mana, Adam? satu-satu dulu. Kamu Tidak bicara ada ragu namanya tadi. anaknya Adam. Ada. Anaknya Adam di dalam Al-Quran siapa? Masih banyak lagi mengenai Nabi Idris. Anda bukan pengikut Nabi Muhammad, makanya Anda tidak pantas untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Sudah, Anda ikuti aja hukum Taurat, sudah selesai Pak Ibnu. Ikut Allah saya ikut Allah. Iya, silakan Anda ikut Allah, ikut aja Allah. Allah yang mana nggak tahu. Anda dapat Allah itu dari mana? Kalau dari Nabi Muhammad. Yang menciptakan langit dan bumi. Iya, kalau Anda itu tidak tahu dari Nabi Muhammad, dari mana Anda tahu? Anda mau Sekalipun buang Nabi Muhammad tidak pernah ada orang bisa selamat berdasarkan Injil dan berdasarkan Taurat. Sekalipun Nabi Muhammad tidak ada, orang bisa selamat berdasarkan Injil dan berdasarkan Taurat. Umpama agama Indonesia di Indonesia ini agama Islam dihilangkan, dipulangkan, atau tidak bisa dengan perantaraan Taurat dan Injil. Mantap Pak Ibnu. Ya. Sekalipun Ya agama Islam silakan, Anda meyakini itu silakan Pak Ibnu. Anda kan bukan umat Nabi Muhammad. Kalau kami kan umat Nabi Muhammad, beda lah. Pola pikir Anda silakan. Saya tidak melarang, saya tidak memaksakan kehendak saya kepada Pak Ibnu. Karena Pak Ibnu bukan umat Nabi Muhammad, itu pernyataan Pak Ibnu. Ya, depan saya. Kalau saya sebagai umat Nabi Muhammad, saya menilai Bapak itu musyrik. terserah, nggak masalah. Bapak menilai saya musyrik nggak masalah, karena Bapak bukan orang pengikut Nabi Muhammad, bukan umat Nabi Muhammad. Siapa saja, termasuk yang orang-orang di luar Islam yang mengatakan saya musyrik, silakan. Saya berlapang dada, nggak ada masalah. Tetapi jangan sampai orang Islam yang mengatakan, orang yang saya iman dengan saya mengatakan saya musyrik, saya di pihak abada. Kekal Nggak dalam masalah. neraka itu.
Iya, silakan Anda mengatakan, kan Anda yang mengatakan, bukan saya, bukan umat Islam. Kecuali umat Islam yang menyampaikan itu adalah umat Nabi Muhammad. Sementara Anda bukan umat Nabi Muhammad. Bagaimana? Saya umatnya Allah. Iya, Anda kan bukan umat Nabi Muhammad. Itu aja simpel kan? Apa lagi? Jadi sekali lagi saudara-saudaraku yang menonton di seluruh dunia, dengarkan baik-baik. Sekalipun agama Islam dihapus dari Indonesia, orang masih bisa masuk surga. Dulu nenek-nenek moyang kita ada yang ke surga dan ke neraka sebelum Islam datang. Pada waktu mereka beragama Hindu Buddha. Iya, benar. Wah, buat TikTok tapi bagus nih Pak. akan dibatasi. Bikin TikTok. Sebelum Nabi Muhammad ajaran Islam datang Indonesia, nenek moyang kita dulu beragama Hindu Buddha. Ada yang ke surga. Pak Ibnu diulangin Pak Ibnu. Baik, ulangi, kalau dihapuskan tetap bisa masuk surga, diulangi Pak. Ya, kalau di negara Republik Indonesia ini, agama Islam itu dihapuskan, masih bisa orang masuk surga berdasarkan Alkitab, ataukah berdasarkan Injil dengan berdasarkan Taurat, atau berdasarkan ajaran Hindu Buddha. Islam, agama Islam nenek moyang kita beragama Hindu Buddha. Masa kita mendoakan nenek moyang kita dulu itu masuk neraka semua? Jadi setelah Islam, jadi begini Pak Ibnu, setelah Islam datang, pertama datang pada abad ke-6 dan ke-7, sampai kiamat pun Islam tidak akan pernah punah. Itu dijaga oleh Allah. Apa dasarnya? Abad ke-6 itu baru lahir Nabi. Makanya saya katakan abad ke-6 sampai ke-7 sampai hari kiamat, Islam tidak akan pernah punah. Islam belum masuk pada abad ke-6, baru lahir. Iya, baru lahir. Lahirnya abad ke-6 Mantap Pak Ibnu. sampai hari kiamat tidak akan pernah punah. Itu dijamin oleh Allah. Tidak akan pernah punah sampai hari kiamat Islam. Ajaran Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah musnah di muka bumi ini. Untuk mengisi neraka. Ya, neraka surga kan kita yang tanggung, kita yang tahu. Untuk masuk apa? Ulangi Pak. Ulangi Pak. Untuk masuk apa? Masuk neraka, sebagian besar masuk neraka. Hanya sedikit jadi neraka sampai hari kiamat karena mau diisi itu neraka lebih banyak. Iya, hanya hidup Tuhan Yesus. Amin. Karena Pak Ibnu ini begini ya kawan-kawan, dia kan bukan pengikut Nabi Muhammad. Jadi walau bagaimanapun kami tetap bertentangan karena dia bukan pengikut Nabi Muhammad. Itu sesuai dengan pernyataan pada Ibnu Kalam tadi. Tapi dia Islam. Dia masih Islam. Masalah Islam itu kan kita kan mengikuti ajaran Nabi Islam itu kan merupakan pengajaran dari Nabi Muhammad SAW. Itu Islam. Kalau dia tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad, Islam. Coba diulang sekali lagi padanya, apa itu Islam? Ya keselamatan. Islam kalau berdasarkan literlek itu adalah ini literlek ya, literlek itu artinya keselamatan. Kalau bicara teologi itu berarti pengikut Nabi Muhammad SAW. Itu teologi. Teologi. Ya, Islam dengan iman apa sama Islam dengan iman? Beda. Sorry saya potong. Letterlek bukan letterlek. Apa bedanya Islam dengan iman? Jangan dikorup. Letterlek bukan letterlek. Ya Islam itu orang hanya mempercayai kepada Tuhannya, mempercayai kepada nabi-nabinya. Islam. Iman itu artinya orang yang melaksanakan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah dan melaksanakan apa yang disampaikan dan dilarang oleh Rasulullah dan Allahnya. Itulah namanya iman. Sepertinya Bapak menjelaskan Islam dengan perbedaan Islam dengan iman tidak seperti yang tertulis dalam Al-Quran Padani. Coba dibaca kembali Al-Quran. Baca aja Anda. Kau sudah paham, Pak? Kita besok lagi karena saya sudah capek berdebat. Besok saya live lagi dengan Pak Bung
Bumbung, saya jelaskan kepada Pak Bumbung apa itu Islam dan apa itu iman.